ketika fashion show. Ya, beliau akan menyapa kita semua pada siang hari ini, sekaligus menyampaikan keynote speech mengenai soft launching sidebar mobile. Kepada yang terhormat, Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, Dipel SEME kami. Silakan. Terima kasih Mas Yudi. Teman-teman semua, maaf ya. Terlambat, tapi yang penting bahwa kita tadi acara sudah berlangsung dengan sangat baik. Saya monitor tadi di jalan. Yang terhormat, tentu saja bahwa yang kita banggakan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Ibu Ika Mardia. Lalu yang terhormat Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis di Pusipda, Pak Asep Saifullah yang ada di kiri, di belakang saya. Kemudian Analis Ahmad tuh ahli media nih. Dr. Purnomo, kemudian juga para narasumber. Di sini ada Bapak Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN RI, Pak Jonathan G.H. Tarigan, dan juga pakar informasi teknologi IT. Di sini ada Pak Ono Purbo ya. Selamat datang Pak Ono. Pertama-tama saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama adalah yang pertama terkait dengan sedikit kita melihat bagaimana status e-government di dunia ini. Lalu perkembangan SPBI di Jawa Barat seperti apa, kemudian juga status pengembangan aplikasi tata naskah dinas elektronik di Jawa Barat ini. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah terkait dengan status e-government di dunia, gitu ya. Kita akan nanti turun sedikit-sedikit bagaimana di Jawa Barat itu sendiri. Pertama, terkait dengan status e-government di dunia adalah sebagai berikut. Ya, kalau kita lihat di sini, Indonesia sendiri posisinya adalah kurang lebih, kalau kita lihat indeks ya, jadi Government Development Index kita ini Indonesia di angka 0,6612. Angka 0,6612 ini rupanya agak lumayan nih. Jadi kalau rata-rata dunia ini berada di angka 0,6. Lalu region average atau rata-rata di region ini dan sub-region ini kurang lebih ya masih di bawah kita lah. Jadi kurang lebih mungkin di angka 0,62-an. Jadi kalau kita melihat posisi dari grafik ini sebetulnya Indonesia lebih baik dibanding rata-rata dunia maupun regional. Tapi memang agak masih jauh ya kalau kita bandingkan dengan misalnya Denmark, Korea, Singapura. Harus kita membenahi lebih banyak lagi. Oleh karena itu hari ini adalah bagian bagaimana kita bisa meningkatkan gitu ya terkait dengan khususnya untuk indikator ini gitu ya e-government index ini. Lalu berikutnya teman-teman semua kita lihat di sini. Kita lihat di sini ini adalah peringkat dari e-gov Indonesia. Pada dasarnya kalau kita lihat dari kurun waktu 2003 lalu 2012 dan sekarang ini 2020 ini ada kecenderungan pertama adalah naik turun. Jadi 70 kemudian turun ke 85, kemudian sempat ke 109 gitu ya. Ini titik yang paling akhir dan tetapi di 2016 lebih buruk lagi 116. Nah, di 2012 sempat 97 dan sekarang 2020-an adalah di 88. Dan diharapkan 2022 ini ada sebuah peningkatan. Walaupun ini masih prediksi. Jadi kalau kita melihat ini masih dot-dot line-nya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita berharap kalau kita bisa saja mencapai katakanlah di angka 45 artinya kita sudah cukup lumayan baik. Kurang lebih mungkin sudah mendekati Malaysia. Malaysia di angka 47. Nah ini prediksi kita 2022 harusnya bisa meningkat. Lalu berikutnya, bagaimana perkembangan penerapan SPBI di Jawa Barat? Kita lihat di sini. Perkembangan penerapan SPBI di pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau kita melihat 2018 bahwa kita
Nilainya adalah 3,22 skornya. Jadi ini kita bisa namakan ini cukup baik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi 2020 skor kita adalah sangat baik. Nah, tetapi di tahun 2021 kita skornya agak menurun 3,28. Nah, angka menurun ini sebetulnya karena adanya penambahan dari indikator SPBE. Jadi harusnya kita mungkin kalau indikatornya masih sama 2020, kurang lebihnya kita masih bahkan bisa lebih baik ya posisinya. Tapi karena ada penambahan indikator di 2021 ini, seolah-olah bahwa angka atau skor kita ini jadi menurun. Nah, kalau kita lihat lagi berikutnya, bagaimana dengan status pengembangan aplikasi tata naskah dinas elektronik di Jawa Barat? Berikutnya, kita lihat di sini. Ini adalah historik, jadi historical journey. Jadi kalau saya melihat di sini adalah bagaimana perjalanan e-office di Pemprov Jabar. Pertama kita sempat tahun 2011-2018 ada sistem yang kita namakan sebagai IBM Lotus Domino. Nah, ini waktu itu sempat kita jalankan, namun kelihatannya bahwa ini ketergantungan kita ke pihak ketiga ini sangat tinggi. Oleh karena itu, ini nggak bisa jalan nih. Lalu yang berikutnya adalah periode berikutnya 2019-2020 ada aplikasi namanya Simaya. Nah, Simaya ini diharapkan sebetulnya bisa menyambung kurang lebih bahwa apa yang telah kita lakukan dahulu gitu ya untuk bisa jalan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya ternyata gitu, dan ini aplikasi Simaya ini sebetulnya ini tersentralisir ya dari pemerintah pusat juga. Ternyata dukungan operasional dan maintenance-nya ini agak kurang juga nih. Jadi memang kalau sistem kita tidak di-develop oleh sumber daya kita sendiri ini agak sulit. Nah, berikutnya 2019-2020 kita punya namanya SIKD. Jadi SIKD ini diadopsi dari ANRI gitu ya. Kemudian digunakan di lingkungan internal Pemprov Jabar. Nah, lalu bertransformasi lagi SIKD ini. Jadi Simanis juara nih tahun 2021. Sampai saat ini kita barangkali mengenal adanya sidebar. Yang biasanya teman-teman nih orang Sunda mengatakannya sidebar katanya gitu ya. Nah, ini Simanis juara ini memang transformasi dari sidebar ini kan gitu. Nah, kita nih hari ini gitu ya, kita mempunyai versi sidebar mobile-nya. Nah, ini saya pikir sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan transformasi demi transformasi ini sampai dengan kita saat ini ingin melaunching gitu ya, terkait dengan aplikasi sidebar itu bisa berjalan dengan lancar dan semua ini bisa kita daya gunakan dengan sumber daya yang kita punya. Itu yang penting. Nah, berikutnya kita lihat lagi apa sih urgensi dari aplikasi ini kan gitu. Nah, ini yang penting barangkali. Secara layanan menjadi tools yang dapat memfasilitasi proses persuratan yang digunakan oleh seluruh ASN di Jabar. Lalu untuk service level agreement-nya itu dapat mempersingkat waktu dalam proses persuratan. Lalu untuk dari sisi budget, kita lihat di sini menjadi salah satu media yang dapat membantu menghematkan anggaran dalam proses persuratan. Dan tentu saja ini adalah zero paper. Jadi ini dapat menangani semua jenis naskah dinas elektronik melalui format tata naskah dinas elektronik Pemprov Jabar. Jadi ini barangkali urgensi yang kenapa kita butuh kita sama-sama ini. Dan dari urgensi ini bisa kita lihat itu akan lebih efisien dari sisi layanan, kemudian juga dari sisi budget, service level agreement-nya, dan juga less paper gitu ya. Jadi banyak pohon yang kita selamatkan barangkali dengan cara seperti ini. Berikutnya, ada 4 fitur utama. Jadi fitur utama di dalam sidebar, saya jadi susah nih, ini sidebar apa sidebar nih. Jadi untuk sidebar ini ada 4 fitur utama, yaitu terkait dengan menerima dokumen, kemudian tanda tangan elektronik, lalu disposisi dan distribusi, dan validasi dokumen. Jadi mudah-mudahan barangkali ini akan dipahami ya oleh teman-teman seluruh ASN di Jawa Barat ini. Dan saya melihat di sini, tolong admin dari masing-masing perangkat daerah ini betul-betul bisa memahami
dan bisa mensosialisasikan kembali gitu ya literasi ini terhadap teman-teman di perangkat daerah. Jadi untuk penerimaan dokumen misalnya, jadi menerima naskah-naskah di dinas di Pemprov Jabar sehingga ternotifikasi secara real time. Nah ini kelebihannya adalah di sini, bahwa ada ternotifikasi secara real time. Lalu bagaimana dengan tanda tangan elektronik? Dan tentu saja ini mempermudah proses penandatanganan elektronik untuk setiap naskah di dinas di Pemprov Jabar ini. Nah, kemudian satu lagi adalah terkait disposisi distribusi. Jadi mendisposisikan dan mendistribusikan naskah dinas di lingkungan Pemprov Jabar dengan cepat, tepat, dan mudah. Dan tentu saja yang penting banget adalah cek keabsahan dokumen itu yang betul-betul dengan cara scan QR code. Nah inilah fitur-fitur utama di dalam Sidebar ini, gitu ya, Sidebar mobile, versi mobile gitu ya, yang memang kalau menurut hemat kami ini akan lebih ringkas gitu ya, lebih banyak dan sangat friendly, user friendly kalau saya istilahkan mungkin demikian. Berikutnya adalah terkait dengan hasil piloting penggunaan Sidebar mobile ini. Jadi kita kurang lebih ke 12 perangkat daerah dan biro gitu, dan kita lihat. Kemudian rata-rata keaktifan pengguna Sidebar periode piloting dari Januari sampai Juni. Jadi satu semester kita coba nih di tahun 2022 ini. Jadi target keaktifan kurang lebih adalah 60% dan realisasi keaktifan ternyata lebih tinggi. Realisasinya di angka 76%. Jadi terima kasih kepada 12 perangkat daerah dan biro gitu ya yang telah menjadi piloting kami dan ternyata realisasinya cukup apa istilahnya menggembirakan gitu ya. Dari melebihi dari target yang kita rencanakan. Barangkali berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini adalah yang diharapkan kita bersama. Bagaimana transformasi digital ASN Pemprov Jabar ini. Jadi ASN Pemprov Jabar diharapkan seluruhnya menggunakan Sidebar. Pertama untuk kirim terima nota dinas di lingkungan internal perangkat daerah. Yang kedua untuk proses surat menyurat antar perangkat daerah di lingkungan internal Pemprov Jabar. Dan tentu saja menggunakan mobile Sidebar untuk mendukung sistem kerja flexible working arrangement. Jangan salah ya, bentar lagi kita akan mengeluarkan kebijakan flexible working arrangement. Artinya kita bisa bekerja sama. Kalau saya ibaratkan mungkin ada 4 hal ya. Kita bisa bekerja di mana saja, kita bisa pilih waktunya, gitu ya. Kita bisa pilih harinya, dan satu lagi adalah tempatnya. Yang tadi di awal adalah di mana saja. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan aplikasi Sidebar ini, artinya bahwa akan sulit nantinya. Jadi flexible working arrangement ini akan sulit kita implementasikan. Oleh karena itu, pahami ini. Sekali lagi, tolong pahami ini. Para admin di seluruh perangkat daerah, pahami ini, lalu kita sebentar lagi kita akan keluar kebijakan flexible working arrangement ini. Nah, kemudian berikutnya lagi, berikutnya, silakan. Belum terlihat ya di sana. Di sini udah hampir mau pindah ini. Nah. Nah. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas ya harusnya. Jadi pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada 12 teman-teman di perangkat daerah dan juga biro yang telah menjadi piloting kami. Kemudian juga terima kasih kepada para admin. Tolong pahami dan tangkap esensinya dan segera sosialisasikan di internal nantinya. Dan yang ketiga tentu saja teman-teman Diskominfo gitu ya, terus secara konsisten untuk terus bisa mengembangkan gitu ya program-program ini. Jadi kita nih banyak sekali di tahun ini yang akan kita launching gitu ya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem-sistem ini. Yang tadi diantaranya adalah flexible working arrangement. Di secara nasional itu baru pertama kali nantinya. Dan kita harus sudah siap dan perangkatnya harus kita siap. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pak Sekda atas keynote speech yang telah disampaikan.
Baik, berkenan kiranya dengan hormat Pak Sekda untuk bersama-sama melaunching dari sidebar atau kalau kata Pak Sekda adalah sidebar gitu ya. Dimohon untuk berdiri, kita akan bersama-sama melaunching dan berkenan kiranya untuk mengarahkan telapak tangan kanan menuju tablet yang sudah disediakan. Baik, kita akan mulai bersama-sama. Ini dia, soft launching sidebar mobile version. Kembali berikan tos yang luar biasa. Cyber Mobile Version. Baik, kami terima kasih Pak Sekda dan tentunya acara selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mengabadikan momen. Karena tiada kata seindah doa, tiada kenangan indah tanpa berfoto bersama. Berkenan kiranya untuk mengabadikan momen bersama tentunya. Untuk yang pertama, seperti biasa, gaya paripurna terlebih dahulu. Oke. Kita akan ambil dulu kameranya. Silakan untuk para peserta yang ikut Zoom boleh bersama-sama kita buka kameranya. Mohon izin untuk menghitung mundur dari 3, 2, 1. Selanjutnya seperti biasa kepalkan tangan kanan kita sebagai semangat kita tentunya untuk jabar juara. Oke, semuanya boleh ikut. Oke, para peserta semuanya. Baik, kita akan mulai. Jabar juara. Teriaknya di mana? Pak Sekda, dan pendidikan mohon izin Bapak Ibu, Pak Sekda akan meninggalkan tempat tentunya untuk mengikuti giat yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu tentunya Pak Sekda. Yuk, mari semua. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita saksikan video berikut ini.